Poin yang pertama yang akan saya bagikan adalah mengenai poin bahwa God is with you. Ya, God is maksudnya adalah present tense. Saat ini Tuhan menyertai kita. Nah, saudaraku, sangat penting bagi kita semua bukan hanya mengetahui, tapi juga percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai diri kita. Amin gak saudara? Nah, saya percaya setiap orang yang mengetahui dan percaya bahwa Tuhan menyertai dirinya kemanapun dia dan kemanapun dia pergi, maka ini akan mengubah segala sesuatunya. Benar gak? Akan mengubah cara pikir orang, akan merubah apa yang menjadi sikapnya, apa yang menjadi pengharapannya, semuanya akan berubah. Saat saudara memiliki kepercayaan bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Allah yang menyertai, maka setiap situasi yang saudara alami ada sebuah pengharapan. Amin. Katakan amin. Ya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai segala sesuatunya, saudara akan melihat ada pengharapan. Nah, masalahnya kita nggak selalu merasa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hadir. Benar nggak? Kalau kita sedang berada di gereja, ada praise and worship, ada lampu, ada musik, ya, apalagi musik yang kita suka, dengan mudah kita merasakan Tuhan menyertai. Saat kita mendengar firman Tuhan dan firman itu menyentuh kita, dengan mudah berkata, Tuhan menyertai diri. Tapi berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita saat kita berada di gunung. Amin. Tuhan tidak hanya menyertai kita saat kita dalam keadaan oke-oke aja, dalam keadaan lives is doing so well. Tapi juga Tuhan ada menyertai kita saat kita sedang melalui lembah kekelaman. Katakan amin, saudara. Dia ada menyertai saudara dan saya. Dan Daud tahu, dan dia berkata di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab saya tunggu. Sepenting oke deh. Okay. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab katakan 3, 2, 1, engkau belum sama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 3, 2, 1, engkau besertaku. Ya. Nah, saat malaikat memperlihatkan dirinya pada Maria di Lukas 1 ayat 28, ya, dia berkata ayat 28, salam, hai engkau yang dikaruniai. 3, 2, 1 katakan, Tuhan menyertai engkau. Dan Maria saat itu terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, mungkin kita sering membaca ayat ini, tapi terlalu cepat kita membaca ayat ini sehingga kita nggak meresapi, kita nggak menghayati, kita nggak memikirkan betapa sulitnya keadaan yang akan dialami oleh Maria. Ya. Maria bingung kenapa dia bisa mendapatkan salam yang demikian. Kenapa malaikat itu berkata Tuhan menyertaimu? Mungkin ada dalam benak Maria, jangan-jangan ini sebuah pertanda bahwa ada sebuah tantangan, ada sebuah masalah di depan. Apakah tantangannya? Maria akan mengandung siapa saudara? Sang Kristus. Akan mengandung Tuhan Yesus Kristus. Loh, bukan itu hal yang baik? Bukannya hal itu hal yang Maria mendapatkan kehormatan yang besar? Oh ya, satu sisi Maria mendapatkan kehormatan yang besar. Ya. Tapi
Tapi sisi yang lain, apa ketenangannya? Begini, normal ya seorang wanita itu akan mengandung setelah dia berintim dengan seorang laki-laki, benar nggak? Iya kan? Normalnya demikian. Nah, coba pikirkan demikian. Zaman sekarang memang ada teknologi namanya inseminasi. Ya, tanpa ada hubungan suami istri, ya, seorang wanita bisa hamil. Ya. Nah, coba bayangin, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada teknologi inseminasi, itu tidak ada. Nah, coba bayangkan saat ini belum ada teknologi inseminasi. Lalu ada seorang wanita kudus, anggaplah itu wanita kudus itu saudara. Nah, yang laki-laki anggaplah kau wanita malam hari ini sebentar aja. Ya, anggaplah saudara adalah seorang wanita yang kudus, ya, yang taat ibadah, yang melakukan kebenaran, yang banyak melakukan kebajikan. Ya. Saudara punya pacar dan mengandung seorang anak tanpa pernikahan. Ya. Lalu begitu perutnya mulai buncit, ada teman-temannya datang kepada dia terus nanya, kamu hamil ya? Lah, belum nikah kok hamil? Ngerti gak sih maksudnya? Tantangan yang akan dihadapi Maria, ngerti? Perutnya kok besar, kok belum menikah, tapi belum menikah. Nah, mau jawab apa? Mau berusaha jelasin apa yang dikatakan? Oh, enggak, saya memang belum berhubungan suami, tapi saya mengandung daripada Roh Kudus. Coba bayangin. Sekarang saudara jawab demikian ke orang lain. Kalau saudara nggak dibilang saudara pembohong atau orang gila. Lalu belum dijawab, nggak dijawab, diam aja, gosip dan kemana-mana. Dengarlah Maria, oh diomongin demikian, oh dihinalah. Bayangkan betapa sulitnya waktu itu. Sulitnya apa hal yang akan dihadapi oleh Maria waktu itu. Mau jelasin orang salah. Bayangin 400 tahun Tuhan tidak berbicara waktu itu, benar nggak? 400 tahun sepi. Mau tiba-tiba ngomong, malaikat datang kepadaku. Katanya, aku akan hamil dari Roh Kudus. Nggak jelasin juga salah, benar nggak? Jelasin salah, nggak jelasin salah. Lalu bagaimana hubungan dia dengan pacarnya Yusuf? Sekarang, ya saudara, bayangkan saudara, apa yang akan dialami oleh Maria. Dia mungkin akan dikata, kamu orang munafik selama ini. Kamu ternyata pura-pura. Lalu ada orang mungkin lagi berpapasan, lihat wajah si Maria, mungkin lihat toleh ke kiri sambil meludah. Gak nyangka, ternyata selama ini cuma pura-pura aja. Zaman sekarang, hamil di luar pernikahan gak terlalu mengherankan. Tapi jangan dulu. You are in big trouble. Ya, kalau sadar ditemukan hamil tanpa pernikahan, big trouble. Karena itu malaikat ingin karena itu Tuhan mengirimkan malaikatnya supaya Maria itu tahu. Walaupun nanti ada orang yang menghina, walaupun nanti ada orang yang gak bisa mengerti dengan keadaannya, walaupun nanti dia akan menyebabkan segala sesuatu membingungkan, tapi malaikat itu ingin berkata bahwa Tuhan menyertaimu. Amin. Tuhan menyertaimu. Dan janji akan hadirat Tuhan adalah pesan Natal. Amin. Pesan Natal bukanlah janji untuk ketiadaan masalah, bukan. Tapi pesan Natal
adalah walaupun ada masalah, tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Katakan amin. Itu pesan. Nah, untuk memberikan keyakinan, saya akan kasih satu contoh lagi. Itu pada suatu saat murid-murid terjebak dalam suatu badai yang begitu besar. Dan mereka ini berada di atas perahu. Ya, mereka lagi kebingungan, nggak tahu harus berbuat apa. Tahukah saudara, saat saudara menghadapi masalah, saudara akan sulit melihat kehadiran Tuhan dalam hidup. Ya, saat saudara lagi dalam masalah, akan lebih sulit saudara untuk melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di dekat kita. Ya. Saat saudara menghadapi cobaan dan ujian, akan sulit bagi kita untuk melihat Yesus. Dan di Matius 14:26, mereka ini dalam keadaan hampir tenggelam dan perahu yang dimana mereka naik itu hampir hancur. Lalu ada sebuah sosok yang perlahan mendekati mereka. Dan sebagian besar dari mereka mengira bahwa sosok ini adalah hantu. Ada salah satu dari mereka, saya suka si Petrus ya saudara. Dia berpikir jangan-jangan itu Yesus yang sedang berjalan di atas air. Dan walaupun dia nggak begitu yakin, walaupun dia masih ragu-ragu, lalu dia berseru, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku mendekatmu. Benar gak sih? Ya, dengan cara berjalan di atas, dia punya nyali, Petrus punya nyali. Kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, iya, itu aku, datanglah. Saya percaya saudara, malam hari ini saudara akan melihat Tuhan mendekati diri saudara. Dan apa yang saudara butuhkan adalah satu langkah mendekat kepada Dia. Apa yang saudara butuhkan adalah satu langkah iman untuk mendekat kepada Tuhan kita. Amin saudara. Dan apa yang saudara akan terima malam hari ini, walaupun saudara ada di dalam badai, walaupun saudara ada dalam pergumulan, walaupun masalah begitu sulit seakan-akan tidak ada jawabannya, tidak ada jalan keluar, walaupun hidupmu sekarang berada di dalam kubangan dosa, tapi malam hari ini jika kau berseru kepada Dia, jika kau menanti-nantikan Dia, jika kau berharap kepada Dia, malam hari ini Tuhan berkata, aku datang kepadamu, akan mengulurkan tanganmu, dan aku akan membawa engkau keluar dari badai itu ke tempat peristirahatan. Katakan amin saudara. Amin. Dia berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan malu. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Dan saat saudara tahu dan percaya bahwa Tuhan menyertaimu, maka saudara akan mulai memiliki keyakinan yang kokoh. Benar nggak? Keyakinan yang kokoh dan percaya diri yang tinggi. Terkadang kita sulit untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sedang menyertaimu saat ini. Karena itu, ya saudara, saya sangat diberkati dengan Wahyu 1 ayat 8 tadi yang saudara telah baca. Karena di situ ditunjukkan bahwa Dia bukan hanya Allah yang hadir saat ini, tapi juga Dia Allah yang telah hadir di masa lalu. Terkadang saudara, cara yang paling baik bagi saya untuk percaya bahwa Tuhan sedang menyertai saya dalam pergumulan saya pada hari ini adalah dengan melihat masa lalu saya dan melihat betapa Allah itu setia menemani saya, Allah setia menjaga saya dalam setiap masalah demi masalah. Dia berikan saya breakthrough. Amin saudara. Dia berikan saya pemulihan. Suatu ketika saat Daud hendak melawan seorang raksasa bernama Goliat, jangan terlalu cepat bacanya. Daud itu seorang yang kecil, gak pernah berperang, ilmu. Dia hendak melawan seorang raksasa 2 atau 3 kali besar yang tingginya ya daripada si Daud. Goliat adalah orang yang sangat berpengalaman dalam berperang. Tapi Daud berkata di Samuel, 1 Samuel dikatakan demikian, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar tuan.
adalah Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari tangan raksasa ini. Amin saudara. Dari tangan Filistin ini. Dan Daud akhirnya mengalahkan raksasa ini hanya dengan batu, saudara, batu yang kecil. Nah malam hari jika saudara mau ambil waktu dan mengamati masa lalu, ini akan membantu saudara untuk melihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupanmu. Banyak yang saudara mungkin mengalami luka, seperti apa yang dialami di perjanjian lama yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini bukan Yusuf di perjanjian baru, bukan suami daripada Maria, saudara. Yusuf yang lama di perjanjian lama. Dia, Yusuf, menerima tuduhan yang palsu. Dia telah dituduh melakukan pelecehan seksual dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Penjara saat dulu apa? Nggak seperti penjara sekarang, saudara. Dulu tuh gelap, bau, pokoknya nggak enak, pendek. Yusuf di penjara. Lalu kelihatan Tuhan telah melupakan Yusuf, benar gak sih? Kelihatannya Tuhan tidak lagi mengasihi Yusuf. Kelihatannya Tuhan telah meninggalkan Yusuf. Kelihatannya Tuhan membiarkan Yusuf sendirian. Nah, Yusuf tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi Alkitab mengatakan dalam Kejadian 39 ayat 20, demikian Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan 321 menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Amin. Dan kalau malam ini saudara mau melihat ke belakang, saya yakin saudara akan melihat bukti. Bukan hanya satu bukti, ada banyak bukti di mana Tuhan telah menyertai saudara. Walaupun Tuhan pernah membawa saudara, menuntun saudara ke tempat yang sebenarnya saudara nggak kehendaki, tapi alasan kenapa saudara berada sebagaimana saudara ada pada malam hari, saudara masih bernafas, saudara masih bisa beribadah pada malam hari, satu-satunya alasan adalah karena Allah menyertai kehidupan saudara. Nah, saya ingin mengambil waktu saudara untuk mengingat saudara bahwa Dia ada menyertai saudara di masa lampau, bahkan di saat saudara kehilangan seorang yang paling saudara kasih. Dia menyertai dirimu bahkan saat saudara sedang jatuh dalam dosa. Dia menyertai saudara bahkan saat saudara sedang mengalami kegagalan. Dia menyertai saudara saat waktu itu saudara dipecat, di-PHK. Saat kau waktu itu dihina, dikucilkan, Tuhan waktu itu ada menyertai. Saat engkau waktu digosipin, ya, kau dikatakan sesuatu yang tidak benar, Tuhan ada menyertai diri. Mungkin ada di sini pengalaman putus cinta, mungkin beberapa saat yang lalu. Ketahuilah bahwa saat kau waktu itu putus cinta, Tuhan itu ada menyertai diri. Amin, saudara. Ya, Tuhan itu ada beserta dengan saudara. Dan saat ini, jika saudara mau sadar, jika hatimu terbuka dan percaya, jika bukan karena Tuhan ada di pihakmu, maka engkau tidak akan bisa sebagaimana engkau ada pada malam hari. Kau mungkin tidak lagi bernafas pada malam hari ini. Karena itu mari umat Tuhan yang dikasihinya, Dia telah datang kepada saudara dan saya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah pada malam hari, karena Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Amin, saudara. Dia Allah yang mau turun ke dunia ini karena saudara dan saya. Dia nggak perlu ke dunia ini, benar kan? Dia bisa wipe off semuanya, kill everybody, that's it, ganti yang baru. Tapi tidak demikian Allah yang kita sembah. Dan saya melihat kehidupan saya, dan saya melihat betapa kasih Tuhan telah menuntun saya. Nah, walaupun saya telah melakukan kesalahan, Dia ada buat saya. Walaupun saya telah mengecewakan Tuhan, Dia tetap ada bagi saya. Amin, saudara. Walaupun saya pernah berkata, Tuhan, aku mau melakukan yang lebih baik, tapi bukan yang lebih baik yang saya lakukan, tapi malah yang lebih buruk saya lakukan, Tuhan tetap ada bagi saya. Amin, saudara. Dia tetap bersama dengan saya. Dia tetap setia bersama dengan saya walaupun saya tidak setia. Amin. Amin.
Jika bukan karena Tuhan, maka kemungkinan sebagian daripada kita telah meninggalkan iman kita. Ada nggak di antara saudara yang waktu itu pernah goncang iman saudara kepada Yesus? Tapi karena Tuhan menyertai-mu waktu itu, maka kau bisa ada pada malam hari memuji menyembah Dia. Amin, saudara. Ya. Saat kita mengalami kesulitan untuk percaya bahwa Tuhan sedang menyertai kita saat ini, maka dengan melihat masa lalu bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita, hal ini akan memberikan keyakinan kita bahwa Tuhan yang masa lalu itu menyertai kita juga. Tuhan yang sama akan menyertai diriku saat ini dan saat ini. Amin, saudara. Dan ada sebuah cerita, saudara, sebuah pendeta di Amerika ini, dia berencana untuk ke luar kota untuk membawakan atau untuk melayani di kota yang lain. Dan yang mengherankan, anaknya mau ikut. Padahal tempat yang ingin dituju oleh bapaknya ini, papanya ini adalah tempat yang nggak ada Disneyland-nya, pokoknya nggak ada untuk main-mainnya. Anak ini baru teenager, kira-kira umur 11 atau 12 tahun. Lalu ayahnya mengiyakan, oke, kamu bisa ikut papa untuk melayani. Luar biasa, 11-12 tahun. Terus sekarang ikut papanya, ya, melayani Tuhan. Nah, suatu ketika mereka akan naik pesawat, dan di pesawat itu ada yang namanya pemeriksaan, benar nggak sih? Kita akan digeledah segala sesuatu, di scan segala sesuatunya. Nah, papanya ini kaget, ya, tiba-tiba anaknya itu dipisahkan dari dia. Coba bayangin, anak baru 11 tahun dipisahkan dari dia. Bagaimana perasaan orang tua? Ya, anak ditinggalkan atau diambil dari orang kita nggak kenal, dan kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh petugas tersebut. Betapa gimana kita sebagai orang tua, apa yang nanti akan dilakukan, nanti bagaimana dia, kalau dia begini bagaimana? Akhirnya papa ini, si pendeta ini gusar, ya, dia berteriak, berseru, tidak demikianlah seharusnya, anakku seharusnya ada bersama-sama denganku. Lalu dia ibarat ngomong ke petugas yang satu, petugasnya, semua orang di sekitar situ mendengarnya. Anakku seharusnya ada denganku, ini nggak benar, ini nggak boleh demikian. Aku harus bersama-sama anakku. Sampai suatu saat yang namanya bosnya, saudara, supervisornya datang ke tempat dia, dan akhirnya supervisornya minta maaf. Sorry, seharusnya nggak demikian. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Lalu supervisornya itu mengantar papa ini, seorang pendeta ini, untuk menemui siapa anaknya itu. Nah, sebagai orang tua kita expect, atau yang ada di pikiran kita, anak kita lagi ngapain sekarang? Mungkin lagi nangis. Benar nggak sih? Mungkin anak kita lagi berontak. Mungkin anak kita sekarang lagi gimana? Lagi bingung, dia lagi kebingungan. Tapi apa yang terjadi? Saat papanya ingin masuk ke ruang, di mana di situ ada anaknya dan beberapa petugas, anaknya itu cuma tenang aja. Nanti loh, kok anakku kok bisa tenang ya? Itu kan petugasnya nggak tahu, nggak kenal. Ini kan bukan di tempat yang dia biasa datang. Lalu beberapa saat, hari demi hari lewat, papanya ini penasaran, pengen nanya sama anaknya. Kamu kenapa sih waktu itu? Kok waktu saya samperin kamu di petugas TSA, namanya TSA di sana, kok kamu tenang? Dia berkata demikian, ini bisa belajar menjadi kesaksian buat kita semua. Aku tenang karena aku tahu papa menyertai itu. Halo, saudara yang ngerti nggak maksud daripada contoh ini? Aku tenang karena papa menyertaiku, dan aku percaya bahwa papa akan datang. Amin. Kalau Bapa di dunia aja bisa demikian, kalau Anda, kalau Bapa di dunia bisa demikian, datang setia kepada Anda, apa lagi Bapa bisa? Amin nggak sih, saudara? Apa lagi Bapa bisa? Saya mau tanya, siapa yang paling setia di dunia bagi dirimu? Saya katakan, Tuhan lebih setia lagi. Siapa yang sering menemanimu kemanapun kau pergi? Saya katakan, Tuhan lebih sering lagi menemanimu.
Oh siapa? Suamimu? Awas sama Tuhan. Istrimu? Awas sama Tuhan. Yang menjadi saingan Tuhan saat ini adalah handphone. Oh iya, mana handphone ada. Sampai ke WC pun handphone. Saya kalau beri anak, mana handphone kamu? Nyemplung ke kloset. Saya kan bukan cuma handphone aja. Tapi benar saudara, Tuhan menyertaimu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Ya. So, kenapa tadi anak itu begitu tenang, tidak nangis, tidak berontak? Karena dia percaya bahwa Bapa yang selama ini ada buat dia adalah Bapa yang menyertai, dan dia adalah Bapa yang akan datang. Amin, saudara. Nah, keyakinan anak Tuhan, kita perlu memiliki keyakinan ini. Kita harus berhenti, kita percaya beriman di gereja, tapi begitu keluar, gimana ya? Aduh, aku takut ya. Kalau kita beriman di sini, kita keluar juga harus beriman, amin. Ya, kita perlu belajar seperti anak ini. Dia tahu bahwa Bapa selama ini menyertai dirinya, maka apapun masalah yang ada di depannya, dia tahu Bapa akan selalu datang untuk membawa dia keluar dari segenap masalahnya. Dan ini keyakinan yang perlu kita miliki sebagai anak Tuhan. Yaitu keyakinan di mana apapun yang iblis akan lakukan untuk memisahkan saudara dengan Tuhan, saudara yang dengan yakin berkata bahwa dia adalah Allah yang menyertai hari ini, dia adalah Allah yang menyertai hari kemarin, dan dia adalah Allah yang akan selalu menyertaiku di masa depanku. Amin, saudara. Ya. Paulus berkata, Roma 8 ayat 38 ayat 38 dan 39. Dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, adapun sesuatu makhluk lain tidak ada, ya kita katakan tidak akan, 3, 2, 1, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ingin segenap para jemaat di sini, para tamu di sini, yakin pada malam hari ini bahwa apapun yang ada di depanmu, apapun yang ada di masa depanmu, Tuhan sudah ada di masa depan kita. Amin. Dia sudah tahu dan dia sudah punya jawaban atas apa yang akan kita hadapi, dan dia punya rencana yang baik bagi dirimu. Amin. Saat saudara, bahkan sebelum saudara mengalami sebuah badai, dia punya rencana. Dia telah memiliki rencana untuk mengangkat saudara keluar dari badai saudara. Katakan amin. Amin. Karena dia adalah Allah yang menyertai saudara. Dia adalah Allah yang menyertai saudara kemarin, dia Allah yang menyertai saudara pada hari ini, dan dia adalah Allah yang selalu menyertai saudara di masa depan saudara. Dan karena dia Allah yang menyertai saudara, dan dia adalah Allah yang berkuasa. Amin saudara. Dia berkuasa. Coba betapa tenangnya seharusnya kita, karena Allah di atas segala Allah, Allah yang memiliki tahta yang tertinggi adalah Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Seharusnya kita lebih yakin daripada anak pendeta tersebut. Amin saudara. Pesan inilah yang perlu saudara dengar pada malam hari ini. Katakan sama-sama, Tuhan akan menyertaiku. Tuhan akan menyertaiku. Dengan setia Tuhan akan menyertaiku. Dengan setia Tuhan akan menyertaiku. Ini belum menghadapi masalah aja ngomongnya udah pelan ya. Gimana kalau lagi menghadapi masalah ya. Katakan sama-sama, Tuhan Allah yang menyertaiku. Ya, itu yang saya ingin dengar dari saudara sekalian. Nah, ada satu hal yang ingin saya berikan. Saya minta tolong bantuan dari Erwin ya. Bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupmu itu kalau ada sejak dulu. Ya, dia Allah yang hadir. Tapi agar saudara menjadi benar di hadapan Tuhan, ada suatu hal yang saudara perlu lakukan.
ada sebuah respon yang hanya bisa dilakukan oleh saudara sendiri. Dan saya merasa ada banyak daripada saudara yang hadir pada malam hari ini, saudara yang sedang mendengarkan pesan pada malam hari ini. Sebenarnya kehidupan sehari-harimu itu jauh dari Tuhan. Walaupun kau mungkin sudah beribadah, tapi kau masih jauh dari Tuhan. Dan ada suara itu sedang berbicara kepada dirimu pada malam hari ini. Dalam waktu yang singkat saya telah membuktikan lewat firman Tuhan bahwa Dia adalah benar Allah yang telah hadir, bahwa benar Dia adalah Allah yang sedang menyertai kita, dan Dia Allah yang akan selalu menyertai kita. Jadi pertanyaannya pada malam hari bukan lagi kita bertanya apakah Tuhan menyertai kita atau tidak, tapi pertanyaan pada malam hari ini adalah kepada kita semua, apakah aku sudah bersama-sama dengan Dia atau tidak? Dan di mana saudara bersama-sama Tuhan pada malam hari? Karena Alkitab mengatakan bahwa dosa telah memisahkan. Yesaya 59 mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang, tidak bertolak benar. Tangan Tuhan, telinga Tuhan itu Dia tuh nggak berubah, Dia tuh benar semuanya. Apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi permohonanmu, Dia tuh benar. Tapi ada satu yang jadi penghalang kita, yaitu apa? Pelanggaran dan dosa kita. Ada satu. Dan ini menggambarkan banyak daripada saudara pada malam hari. Nah, sebelum saya menutup pemberitaan firman pada malam hari, saya ingin memberikan kesempatan bagi saudara yang saudara tahu, saudara jauh dari Tuhan. Saya akan berikan kesempatan bagi saudara untuk kembali mendekat kepada Tuhan malam hari dan memberikan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin telah lama saudara meninggalkan Tuhan karena saudara kecewa dengan gereja, saudara kecewa dengan saudara-saudara dengan jemaat, saudara mungkin kecewa dengan pendeta, atau bahkan saudara kecewa dengan Tuhan, atau mungkin saudara jauh daripada Tuhan karena memang saudara belum pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat dan memberikan hidupmu seutuhnya bagi Tuhan. Dan saya akan beri saudara kesempatan untuk membuat sebuah komitmen dan pernyataan, mengatakan bahwa Tuhan, mulai saat ini, mulai detik ini, aku akan bersama-sama. Manapun kau ingin aku pergi, kesitulah aku akan pergi. Dan apapun yang aku perbuat, bukan lagi aku yang berbuat, tapi Engkau yang berbuat dalam diriku. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, mulai detik ini, mulai saat ini, Kau menjadi rajaku, Kau menjadi pemilik hidupku, Kau menjadi keselamatan. Datang ke gereja tidak bisa menyelamatkanmu. Datang ke acara Natal, sudah bisa datang bulan Desember ke 7 acara Natal, tidak bisa menyelamatkan. Tapi iman terhadap Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Amen. Selama 30 tahun saudara, saya sudah mulai gereja, saya sudah keluar masuk gereja. Bahkan saat saya masih berada di kandungan ibu saya sudah ke gereja. Tapi 30 tahun yang dulu itu adalah 30 tahun di mana saya hidup kayak kamu. Saya hidup dalam kubangan dosa dan saya tidak ingin keluar dari kubangan itu. Hidup saya kotor dan segala macam dosa sudah saya lakukan. Walaupun saya ke gereja, tapi bukan Tuhan Yesus yang menjadi pemilik hidup saya, tapi saya tetap memiliki hidup saya sendiri. Walaupun saya gereja, tapi yang menjadi Allah terhadap diri saya adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri yang memerintah kehidupan saya. Saya katakan demikian, dosa itu faktor. Firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah
Tapi kasih karunia Tuhan adalah kehidupan yang upah dosa adalah maut. Saya layak mati. Saya layak untuk masuk neraka. Tapi di umur 30 tahun, saya mengecap kebaikan Tuhan, saya mengecap kasih karunia Tuhan. Saya terima Tuhan Yesus Kristus, dan yang herannya, begitu saya dibongkar kehidupan saya begitu jeleknya, begitu kotornya, begitu najisnya. Ya Allah yang cuma begini saja. Datanglah kepada aku, menerima kau apa adanya. Just come to me, I'll accept you. Just do it. Kasih karunia bukan perbuatan kita yang dapat menyelamatkan kita. Kasih karunia yang telah diselesaikan 2000 tahun lalu. Kematian dan kebangkitannya yang telah memberikan kita jalan menuju surga. Bagi mereka yang mengaku, bagi mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka memiliki keselamatan tersebut. Nah, sekarang saya bertanya, dan bila ini menjadi pertanyaan saudara, sebagian saudara, apa yang membuat saudara belum menerimanya sampai detik ini? Saya yakin saudara sudah sering mendengarkan hal ini. Pertanyaan, apa yang membuat kau belum mau atau masih enggan menerima Yesus sebagai juru selamat? Dosa telah memisahkan saudara dari Tuhan. Yang perlu saudara lakukan adalah membuka dirimu untuk Tuhan dan berkata, Tuhan, aku berbalik dari kehidupan lamaku dan aku mau balik menuju dirimu, menuju Engkau, menuju kebenaranmu, menuju terang. Dan saya ingin berikan kesempatannya bagi saudara yang malam ini siap untuk berkata, aku mau berhenti main main. That's it. I don't want to play around anymore. That's it. Aku mau berhenti main gereja-gerejaan. Aku mau berhenti cari alasan-alasan. Dan mulai hari ini, aku akan menaruh imanku sepenuhnya pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Aku mau naruh imanku sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagiku. Saudaraku, jika saya mati sebelum saya masuk umur 30 tahun, maka sekarang saya sedang berada dalam api siksaan neraka. And there's no turning back. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi ampun buat diri saya. Walaupun saya sudah ke gereja selama 30. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan video singkat. Dan tim musik akan menyanyikan satu lagu yang akan membantu saudara untuk merefleksikan apa yang telah saudara dengar pada malam hari. Dan bila saya berdoa, bila kita semua mengizinkan Tuhan untuk membongkar diri, untuk membongkar sedang berada di manakah sekarang. Apakah benar sedang dekat kepada Tuhan? Atau sesungguhnya engkau itu sudah jauh, bahkan terlampau jauh. Saudaraku, dia ada di sini. Tadi kita masih tundukkan kepala kita, menutup mata kita. Dia ada di tempat ini, dia ada bersama-sama kita. Tapi ada satu hal yang perlu saudara lakukan. Perbuatanmu tidak akan bisa menyelamatkan. Ya. Saudara nggak perlu melakukan hal apa-apapun juga, kecuali saudara membuka diri untuk menerima dia sebagai juru selamat. That's it. Mungkin saudara nggak percaya, kok semudah itu ya? Aku bisa boleh selamat. Yes, memang semudah. Tapi butuh respon daripada saudara untuk berkata, yes Tuhan, ini aku,
Aku menerima Kau sebagai Rajaku, sebagai pemilikku. Dan hidupku bukanlah hidupku lagi, tapi Kau yang memerintah atas diriku. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi setiap umat-Mu yang datang pada malam hari ini, Tuhan. Khususnya mereka yang telah jauh daripada-Mu, ya Tuhan. Mereka yang mungkin ke gereja, tapi sebenarnya hati mereka jauh daripada-Mu, ya Tuhan. Mereka mungkin melakukan kegiatan ibadah, bahkan melayani di gereja, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada-Mu, ya Tuhan. Atau aku juga berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu, ya Tuhan, bagi anak-anak yang datang, ya Tuhan, orang-orang yang datang pada malam hari ini yang belum menerima Engkau, ya Tuhan, sebagai Juru Selamat. Aku berdoa, ya Tuhan, dan Kau berbicara, ya Tuhan, lewat firman-Mu, ya Tuhan. Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, menyinari, ya Tuhan, hati umat pada malam hari ini, ya Tuhan. Sungguh Kau telah kirim anak-Mu supaya kami dapat bersama-sama dengan-Mu, ya Tuhan. Tapi kami seringkali menolak, ya Tuhan, menolak kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami sebagai sumber keyakinan kami, ya Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu, ya Tuhan, Roh-Mu yang ada, ya Tuhan, di tempat ini, ya Tuhan, menyadarkan kami, membuka mata rohani kami dan menuntun kami, ya Tuhan, sehingga kami dapat berkata, Tuhan, ini aku, jadilah Tuhan atas diriku, dan ku persembahkan hidupku sepenuhnya. Biarlah, ya Tuhan, setiap kami yang ada datang di tempat ini, ya Tuhan, memiliki keberanian, ya Tuhan, untuk meresponi, ya Tuhan, apa yang telah menjadi firman-Mu yang telah Kau katakan pada malam hari ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Christmas. It means many different things to many different people. But if you condense the many meanings of Christmas down to just one simple truth, you'll always end up with 4 words. Over and over and over again. 4 words. God is with us. The holy God of Israel, wrapped warmly in humanity, is crying real tears in a real city with real parents who are trying their best to take it all in. God is with us. He's on our planet, on our countryside, in our manger. Emmanuel, the very name the angel speaks, is now given to Jesus, because God is with us. Fast forward 2,000 years. The 4 words that changed history can now change us. Those 4 words are the only words that can bring meaning to the deepest places of our hearts. For the woman whose husband walked out on her, and who continually struggles to pick up the pieces. For the elderly couple who can no longer care independently for themselves, and who must now rely on the care of others. For the man who watches as all of his friends get married off, and who painfully wonders if there's any woman out there who will ever take an interest in him. For the person who is seeking truth and looking hard at Jesus as a possibility. You are not alone. You never have been, and you never will be. Because God in Christ wrapped himself in human flesh, stepped out of eternity and into time, and chose a cave in Bethlehem to communicate one simple, abiding truth. God is with us. And those 4 words have the power and the beauty to change everything.